Sejak abad ke-6 dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam berkembang dengan sangat pesat. Menurut Pew Research Center atau PRC, yang pernah mengeluarkan hasil penelitian menyimpulkan, Islam akan menjadi agama yang mendominasi dan paling besar di dunia. Saat ini, hampir 2 miliar orang menganut Islam sebagai agama dan jalan hidup mereka. Namun, kita seringkali mendengar kata Sunni dan Syiah. Dalam agama Islam, menurut Berkeley Center untuk Agama, Perdamaian dan Urusan Dunia, Islam Sunni adalah denominasi Islam terbesar, lebih dari 1,8 miliar muslim di dunia, sedangkan Syiah 10% dari total jumlah tersebut. Mari kita lihat 12 perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah. 1. Syahadat. Persaksian dalam agama Islam dikenal dengan syahadat, yang merupakan rukun pertama dari kelima rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat untuk sahnya Islam. Perbedaan syahadat orang Sunni dan Syiah juga berbeda. Jika syahadat orang Sunni hanya terdiri dari 2 kalimat, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka syahadat orang Syiah terdiri dari 3 kalimat. 2 kalimat pertama sama dengan syahadat Sunni, dan 1 kalimat terakhir adalah kalimat yang berisi kesaksian iman mereka terhadap 12 iman yang diyakini memiliki kemaksuman. 2. Rukun iman. Perbedaan rukun iman antara penganut Syiah dan Sunni yang paling mendasar terkait dengan masalah keimanan. Dalam ajaran Sunni, seseorang dikatakan beriman jika telah memenuhi 6 rukun yang antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan dalam ajaran Syiah, seseorang dikatakan beriman jika telah memenuhi 5 rukun, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, dan al-ma'ad. 3. Rukun Islam. Berbeda dengan rukun iman yang merupakan amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan dalam hati, rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Rukun Islam Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat, dan menunaikan haji. Rukun Islam Syiah juga 5, tapi berbeda. Mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji, al-wilayah. 4. Al-Quran. Menurut Sunni Ahlus Sunnah, kitab Al-Quran yang ada sekarang tetap orisinil dan tidak pernah berubah atau diubah. Sedangkan Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak orisinil, sudah dirubah oleh para sahabat atau dikurangi dan ditambahkan. 5. Kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlus Sunnah adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Kitab-kitab hadis Syiah hanya ada 4. Al-Kafi, Al-Istibsar, Man Layah Zuruhu Al-Faqih, dan Ahtazib. 6. Kemaksuman para imam. Ahlus Sunnah berpendapat khalifah adalah manusia biasa yang tidak mempunyai sifat maksum. Mereka dapat saja berbuat salah, dosa, dan lupa, karena sifat maksum hanya dimiliki oleh para nabi. Sedangkan kalangan Syiah meyakini bahwa 12 iman mereka mempunyai sifat maksum dan bebas dari dosa. 7. Sahabat Nabi. Pembebasan mengenai perbedaan pandangan tentang sahabat antara Sunni dengan Syiah cukup mendasar dan memiliki pembahasan yang cukup mendalam. Kami hanya akan memberikan sedikit gambaran. Hampir sebagian besar sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di para pengikut Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Ali bin Abi Thalib. Namun di Syiah, sebagian besar sahabat tidak memiliki kedudukan dan cenderung melaknat para Khulafaur Rasyidin kecuali Ali bin Abi Thalib.
Antara Sunni dan Syiah sama mengklaim mencintai Ahlu Bait atau garis keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Taqiyah. Menurut Sunni, taqiyah mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan isi hati termasuk perbuatan dusta dan munafik, serta sangat dilarang dan merupakan salah satu perbuatan dosa. Namun menurut Syiah, mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan isi hati atau dusta untuk melindungi diri dari musuh dan lawan itu merupakan ibadah. Taqiyah adalah satu rukun dari rukun-rukun Syiah. Ibnu Babawih mengatakan, keyakinan kami tentang taqiyah itu adalah dia itu wajib. Barang siapa meninggalkannya, maka sama dengan meninggalkan sholat. 9. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau kawin kontrak menurut Sunni sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram. Sementara dalam Syiah, nikah mut'ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Padahal haramnya mut'ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. 10. Istri Rasulullah. Semua istri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai oleh Ahlus Sunnah. Dalam Sunni, setiap istri Nabi Muhammad adalah termasuk Ummahatul Mukminin. Sebaliknya, Syiah melaknat dan mencaci maki salah satu istri Nabi yaitu Sayyidah Aisyah, memfitnah bahkan mengkafirkan beliau. Kedudukan Aisyah di Sunni dan Syiah sangat kontras. Apabila di Sunni, Aisyah merupakan salah satu istri yang sangat dihormati serta banyak jasa Aisyah dalam meriwayatkan hadis, serta Aisyah merupakan anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. 11. Khulafaur Rasyidin. Ahlus Sunnah mengakui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah syah. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Syiah tidak mengakui kepemimpinan tiga khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Padahal Imam Ali sendiri membaiat dan mengakui kekhalifahan mereka. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman sudah murtad dan keluar dari Islam sesudah wafatnya Rasulullah. 12. Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan nubuat Rasulullah dengan akhir zaman yang diyakini oleh Sunni maupun Syiah. Namun keberadaan sosok serta tujuan dari Imam Mahdi sangat berbeda antara Sunni dan Syiah. Imam Mahdi menurut Sunni, imam adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipimpin oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman, menyatukan semua umat, dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai tak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seseorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Namun menurut Syiah, Imam Mahdi merupakan imam ke-12. Dalam pandangan mereka, Muhammad al-Muntazar adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Akan tetapi, menurut penganut Syiah 12 pada tahun 329 Hijriah, sosok imam mereka itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam nyata hingga menunggu datangnya kembali. Menurut Syekh Jum'ah, ulama yang pakar dalam bidang ushul fikih, dalam kuliahnya di Akademi Riset Islam, mengatakan bahwa Sunni dan Syiah sama-sama mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW dan beribadah menghadap kiblat yang sama. Keduanya harus mencari bergabung dengan kelompok sendiri yang memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak terjadi pertentangan, seakan sebuah tamparan untuk kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terkadang kita merasakan dan mengetahui adanya perpecahan mendasar di tubuh Islam Ahlus Sunnah. Sesungguhnya umat Islam menantikan generasi yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, generasi yang akan membangun peradaban, memberi manfaat kepada sesama, memberi manfaat kepada bangsa dan negara, membawa kebaikan, menebar nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menjaga dalam kemungkaran.
hingga datang kematian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap rahmat-Nya, dan menantikan hasil perhitungan hingga bertemu dengan Rasulullah dan berharap syafaat-Nya.